Halo, selamat sore, kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini mau membahas tentang isu yang lagi panas minggu ini, itu namanya inflasi. So, kita akan membahas apa itu inflasi, efeknya seperti apa, dampaknya akan menjadi apa, dan apa hubungannya dengan kita sebagai seorang investor di IHSG. So, let's check this out. Oke, jadi inflasi. Jadi banyak orang yang menurut saya gagal paham tentang apa yang namanya inflasi. Jadi apa itu inflasi? Inflasi menurut kacamata saya, inflasi itu proses di mana peredaran uang itu terlalu banyak, sehingga nilai uang terhadap barang, nilai tukarnya itu semakin kecil. Jadi apa yang bisa menyebabkan ini terjadi, suplai uang terlalu banyak ya? Contohnya kalau di Amerika itu ada bantuan uang dari pemerintah untuk rakyatnya. So, pemerintah federal itu mereka cetak duit terus, duit jadi banjir di Amerika. Ketika duit peredarannya semakin banyak, orang semakin gampang buat beli barang. Sementara jumlah barang dan jasa, produk-produk itu tidak selalu ada, tidak selalu sama. Ketika orang sekarang semua punya duit untuk beli barang ini, apa yang terjadi? Orang rebutan beli barang. Barangnya sama, jumlahnya sama, dan orang rebutan. Apa yang terjadi? Nilai barang ini lama-lama menjadi, karena jumlahnya semakin langka, semua orang bisa beli. Barang ini kemudian nilainya semakin lama semakin naik. So, kalau kamu lihat nilai harga barang di Amerika, contoh yang paling gampang dari harga minyak, itu udah naik hampir 100% lebih. Tadinya cuma $3, sekarang harganya sudah hampir $6. Itu contoh minyak. Perumahan, harganya naik. Harga barang seperti kebutuhan dasar, makanan, gandum, roti, harganya juga terus naik. Ini yang namanya inflasi. Barangnya semakin dikit, tetapi orang semakin banyak yang pegang duit gitu loh. Nah, inilah duit-duit yang sebetulnya duit-duit murah. Dan duit murah itu sebetulnya kejadian juga di Indonesia. Apa? Di Indonesia peredaran uang itu juga semakin banyak. Kalau kamu lihat data terakhir, nanti inflasi di Indonesia juga udah lebih dari 2%. Apa penyebabnya? So, inflasi di Indonesia itu juga kita ada namanya bantuan langsung tunai. Nah, BLT, orang cuma tahu BLT itu direct dari pemerintah ke rakyat. Padahal BLT ada banyak jenisnya. Ada BLT untuk UMKM. Ada bantuan langsung untuk ibu hamil. Ada bantuan langsung juga yang diberikan kepada desa. Jadi uang tunai untuk desa. Sekarang ada juga desa itu bentuknya ada juga BUMD, Badan Usaha Milik Desa. Lalu ada juga bantuan langsung untuk orang-orang yang di PHK. Lalu ada juga bantuan langsung untuk orang yang menerima kartu prakerja. Bukan hanya terjadi di Amerika, tapi di Indonesia juga ada. So, ini yang namanya stimulus. Nah, di Indonesia, stimulus ini nilainya jutaan, yang menerima juga jutaan. Apa yang akan terjadi di kemudian hari adalah semua orang pegang duit, semua orang pegang uang. Bahkan kalau di Amerika, orang yang tidak kerja aja dikasih uang sama negara. Itu menyebabkan inflasi semakin naik. Nah, ketika inflasi semakin naik, uang beredar terlalu banyak, apa yang harus dilakukan oleh negara ya? Negara itu harus panggil balik uang itu pulang. Jadi ini orang suka bilang come back home. Gimana caranya panggil duit pulang? Naikin suku bunga. Kalau seandainya suku bunga naik, uang akan masuk ke bank dalam bentuk deposito. Ketika suku bunga rendah, contoh gini, gampangnya. Sekarang kamu deposito, bunganya 1%. Terakhir saya telepon Bank BCA, bunganya cuma 1,9%. Orang akan berpikir, kalau gue punya duit 10 juta, apa bagus gue taruh deposito? Cuma dapat 1,9%. Apa 10 jutanya lebih enak gue buat jalan-jalan? Karena bunganya terlalu kecil, uang itu akhirnya dipakai sama mereka buat hal yang lain. Ada yang dipakai untuk mungkin beli emas, mungkin beli handphone baru, mungkin buat kredit motor baru gitu loh. Itu yang dilakukan ketika suku bunga rendah. Tapi bayangkan ketika suku bunga itu naik dari 1% ke 3%, ke 5%, bahkan ke 10%. Apa yang terjadi? Duit itu akan pulang kampung. Orang akan berpikir, daripada gue beli HP baru, mendingan duitnya gue taruh di bank, deposito. Nah, itu adalah salah satu bagaimana pemerintah menarik duit dari masyarakat kembali ke bank dalam mekanisme yang namanya suku bunga. Dalam sejarah Indonesia, suku bunga paling tinggi itu terjadi di tahun 98-99. Itu bunga deposito itu sampai 20% lebih ya. Apa yang terjadi di situ? Ada krisis ekonomi. Di situ terjadi yang namanya resesi. Di situ terjadi yang namanya inflasi gila-gilaan. So, ketika kemudian kita lihat inflasi ini akan masuk ke era yang lebih berbahaya, akan lebih tinggi. Apa? Penyebab utamanya adalah, kemarin udah lihat market crash pertama yang gue suka bilang. Dan sebentar lagi, dalam minggu ini, dalam 2 minggu ke depan, lo akan lihat IHSG itu akan crash lagi. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah the Fed, suku bunga the Fed, Bank Sentral Amerika yang mengontrol ekonomi dunia ini.
itu akan menaikkan 75 basis poin. Itu artinya ya, bunga tabungan deposito lo di Amerika sebentar lagi juga bakal naik ke level bahkan 2-3%. Bayangin lu nabung di Amerika dapat bunga sampai 2%, bahkan 3% di tahun ini. Nah, ketika itu kejadian apa? Lu harus berpikir begini, investor IHSG ya. Kan banyak orang investor asing itu juga invest di IHSG. Mereka akan berpikir gini, apakah duit ini bagus gua taruh ke Indonesia, investasi di saham-saham lokal Indonesia, mungkin Bank BCA, mungkin Bank BRI, atau lebih bagus duit ini gua deposito aja di negara gua, atau taruh di Bank BCA. Terimanya mungkin bisa dapat 20%, 15% setahun, tapi kan dalam rupiah. Logikanya sih orang akan berpikir dan akan membandingkan ke sana. Dan ketika kemudian orang lebih banyak memilih, lebih baik gue taruh 3% bunga itu ke bank gue yang di Amerika. Apa yang terjadi? Market crash. Dan itu akan kejadian lagi. So, apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan ini, lu akan melihat IHSG ini merah, semakin merah, khususnya bagi kalian yang pemegang saham big caps, LQ45, perbankan yang gede-gede. Ini masa-masa yang kelam bagi kalian yang hobi trading, bagi kalian yang hobi scalping di saham-saham big caps. Jadi ini masa-masa kelam dalam 2 minggu ke depan, ini lu bakal lihat merah berdarah. Which is kalau seandainya kita investor sejati ya itu sih kabar bagus. Nggak akan ada masalah gitu. In the long run ya kita pasti menang. Tapi buat trader yang main dalam jangka pendek, ya lu harus hati-hati. Dalam 2 minggu ke depan, termasuk minggu ini, saham big caps, khususnya LQ45, itu bakal merah, merana. Ini insight buat teman-teman yang hobi main di big caps. Apalagi dampaknya? Yang namanya inflasi. Jadi, inflasi ketika nanti kemudian Bank Indonesia juga akan menaikkan suku bunganya, dia akan mengikuti pasti suku bunga bank sentral yang ada di Amerika. Salah satu sektor yang tertekan selain big caps ya, selain perbankan, atau gue suka bilang saham-saham kapal induk itu akan tertekan. Yang paling dirugikan juga adalah sektor yang berhubungan dengan properti. Tetapi properti ini ada banyak jenisnya ya. Ada properti perkantoran, ada properti pergudangan, ada properti rumah residensial, ada properti apartemen atau kondominium. Jadi banyak jenisnya yang namanya properti. Satu-satunya yang diuntungkan dari sektor properti adalah kita pembeli properti dalam bentuk fisik. Kenapa? Karena inflasi itu bukan cuma serta-merta kabar buruk. Inflasi itu juga ada kabar baiknya. Apa? Inflasi itu jadi ada landasan bagi pengusaha untuk menaikkan harga jual. Itu pertama. Kedua, inflasi itu yang menentukan harga rumah bisa naik terus setiap tahun. Kalau lu lihat data tahun lalu, itu Indonesia sempat deflasi. Kalau nggak salah di kuartal 1 atau kuartal 2 tahun 2021. Ketika deflasi apa? Harga rumah itu turun di market. Bahkan orang jual rumah udah diskon, orang tetap nggak mau beli. Jadi inflasi itu adalah salah satu keuntungan bagi lu yang investasi properti dalam bentuk fisik. Ketika nanti suku bunga makin naik, bunga KPR juga makin naik, harga rumah dalam bentuk fisik juga akan makin mahal. So, itu salah satu benefit dari yang namanya inflasi. Nah, buat teman-teman sekalian yang masih investasi di IHSG, itu gue lihat banyak teman-teman yang udah mulai pegang cash, which is menurut gue not a bad idea. Kenapa? Karena nanti ketika terjadi market crash, dalam 2 minggu ke depan ini, minggu ini dan minggu depan, lu dapat banyak saham-saham dalam harga diskon. Jadi itu salah satu keuntungan. Bagi kita yang investor long term, ya nggak ada masalah gitu loh. Kenapa? Karena justru ketika krisis ya terjadi peluang ya. Selama lu investasi di saham-saham yang memang oke. Jadi kayak misalkan tahun 98 harga saham Astra itu diskon besar, lu beli ya hari ini udah cuan ribuan %. Jadi ya itu salah satu keuntungannya kita investasi di sektor dan di saat yang masih berhubungan dengan resesi. Cukup pastikan lu tidak taruh duit lu di saham-saham yang tidak kebal dengan resesi. Jadi buat teman-teman yang masih menaruh dananya di Bursa Efek Indonesia, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Karena bila kita investor long term, in the long run kita pasti menang dan kita pasti cuan. Tetapi buat teman-teman yang hobinya trading dan orang-teman yang scalping, khususnya di saham big caps. Kenapa? Karena scalping itu paling gampang memang di saham big caps. Value tradingnya besar, antri jual, belinya juga besar, sahamnya sangat liquid, jadi lu gampang keluar, gampang masuk. Tetapi ketika terjadi inflasi, ketika terjadi suku bunga naik tinggi, apa yang akan terjadi? Big caps ini yang paling banyak berdarah. So, hati-hati buat teman-teman scalper, hati-hati buat teman-teman trader, lu dalam 2 minggu ke depan, lu harus jauh lebih waspada ketika lu bermain di saham big caps. Oke? Sekali lagi, buat teman-teman, selamat buat kamu yang udah ngecek video ini. Kamu bakal dapat banyak keuntungan di minggu ini, apalagi ketika terjadi market crash dalam 2 minggu ke depan. Semoga bermanfaat.
Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.